Jelang pendaftaran SNPP selalu beredar isu bahwa teman-teman yang mendaftar di KIP kuliah itu punya peluang keterima lebih kecil daripada teman-teman yang mendaftar tanpa menggunakan KIP kuliah. Apakah isu semacam itu benar ataukah itu adalah informasi hoax yang tidak perlu dipercaya? Baiklah teman-teman, jadi saya ingin sedikit menjelaskan bahwa selama ini jumlah pelamar KIP kuliah itu banyak. Satu. Yang kedua, jumlah pelamar teman-teman reguler di jalur seleksi SNPP juga banyak. Kemudian kuota yang tersedia sangat sedikit. Sangat wajar ketika di suatu sekolah yang nggak keterima lebih banyak daripada yang keterima. Yang nggak keterima juga banyak dari KIP kuliah, juga banyak dari reguler. Maka dan daripada itu, teman-teman harus bisa membaca data secara detail. Benarkah anak-anak yang mendaftar dengan KIP kuliah itu punya kecenderungan lebih besar nggak keterimanya? Kalau kalian membaca dari data-data yang ada, sebenarnya teman-teman tidak perlu khawatir berkaitan dengan proses seleksi SNPP, karena seleksinya tidak akan ada proses yang mendiskriminasi. Asal kalian dari KIP kuliahkah, asal kalian dari non KIP kuliahkah, tidak ada pembedaan seleksi dalam proses penilaian SNPP. Yang dilihat dalam proses seleksi SNPP adalah nilai kalian, prestasi yang kalian miliki, dan faktor-faktor lain yang menjadi indikator variabel penilaian SNPP. Artinya ketika kalian memang punya kualifikasi, punya kompetensi, nilai kalian bagus, prestasinya mendukung, jurusan yang kalian pilih pas, sekolah kalian punya reputasi yang bagus, maka tidak ada halangan bagi kalian untuk diterima di SNPP. Artinya apa? KIP kuliah itu tidak dilihat dalam seleksi SNPP. Mau kalian KIP kuliah, mau kalian nggak KIP kuliah, kalau nilainya jelek, sekolahnya nggak punya reputasi di SNPP, ya nggak bakal keterima, gitu ya. Jadi teman-teman yang mendaftar dengan KIP kuliah, kalian kalau membaca pengumuman tahun kemarin, itu justru 23% pelamar KIP kuliah keterima di SNPP. Sedangkan yang reguler hanya 21%. Dari angka itu ya kelihatan bahwa anak-anak pelamar KIP kuliah lebih berprestasi dan lebih punya peluang besar keterima di SNPP daripada teman-teman yang reguler. Kalau di sekolah kalian jadikan pembanding, misalnya, kok di sekolah saya kata guru BK tahun kemarin dari KIP kuliah nggak ada yang keterima di SNPP, Kak. Ya pertanyakan ulang ke sekolahnya. Apakah sekolahmu sudah diakui, sudah punya reputasi, meluluskan alumni di berbagai perguruan tinggi? Karena jalur SNPP ini titik tekannya adalah reputasi sekolah, prestasi akademik siswa, dan nanti tentu ya variabel besarnya nilai rapot. Tetapi di luar itu yang lebih menentukan adalah kompetensi prestasi, sertifikat prestasi, dan reputasi sekolah. Jadi kalau kalian pengen menilai apakah KIP kuliah punya pengaruh pada hasil seleksi SNPP atau tidak, jangan lihat skup sekolah kalian saja, melainkan kalian harus lihat secara global datanya. Faktanya teman-teman yang dari KIP kuliah, baik itu SNPP maupun SNPT, persentase yang keterima itu jauh lebih besar. Jadi jangan khawatir kalau kalian punya mimpi mau daftar di jurusan terbaik sekalipun, asalkan rasional, asalkan sekolah kalian punya reputasi yang menunjang, untuk kalian bisa meraih jurusan itu di perguruan tinggi itu, jangan ragu, optimis saja, semoga tetap keterima. Tetapi ketika nggak keterima, ya itu problemnya bukan di KIP kuliahnya, melainkan di diri kamu, atau barangkali reputasi sekolahmu masih belum diakui di perguruan tinggi yang kamu tuju. Oke lah, kesimpulannya bahwa KIP kuliah itu nggak punya andil dalam seleksi, nggak diperhitungkan gitu ya. Jadi
mau keterima nggak keterima itu bukan karena KIP kuliah, tapi karena dirimu yang nggak taktis dalam memilih jurusan, menyesuaikan kemampuan dan jurusan yang bakal bisa menerima kamu.